ladang pahala buat Buya. Jadi amal soleh. Kalau ada kekurangan, Buya pasti ada kekurangan, Buya juga pasti ada kekurangan. Berarti kita sedang saling menggugurkan dosa satu sama lain. Atau berarti tambah dekat ke surga setiap hari. Mau kamu gini kek, mau kamu mencungkir kek, mau kamu gimana kek. Kalau misalkan aku masih kesel, karena suka ngaca, ngobrol sama diri sendiri. Kamu tuh masih pengen ke surga? Kalau pengen, ya bisa jadi gara-gara itu. Sholat segitu-gitunya saya teh, si Denis teh. Apalan segitu-gitunya, ilmu segitu-gitunya. Surga pengen ketemu Nabi. Pakai amalan apa? Amalan segitu-gitu. Dapat fasilitas, didampingi. Apalagi sebaik Yunam. Udah, alhamdulillah. Selesai urusan. Ya, kalau bahagianya masih diri sendiri, sok mau sampai kapan? Ya, mau apapun yang didapat nggak akan ada kenyangnya. Sudut pandangnya dulu diberesin, ya. Karena kalau misalkan masih belum melihat dari sudut pandangnya, kurang terus. Ya. Ada yang selalu nemenin 20 jam, di luar sana ada yang nemenin 21 jam. Ya. Ada yang ngasih kadonya handphone 1, di luar sana ada yang ngasih handphone 1 pabrik. Ya. Gitu aja terus sampai kapan? Ya. Ya, pandangannya jadi gitu ya. Kalau misal pandangannya masih selalu dia tuh mana harusnya nganter aku, kan kita main nikahin pasangan, bukan nikahin tukang ojek ya. Dia mah ternyata baru bahagianya di luar sana yang saya taksir, dia malah nikah sama orang lain gara-gara dibeliin mobil. Kita kan yang nyari gandeng tangan kita ke surga, bukan gandeng tangan kita ke showroom mobil itu. Ya tenang aja. Istilah. Diapain atulah, sok lah. Nggak rugi. Rugi itu satu, tambah jauh dari Allah. Kalau gara-gara itu bikin kita tambah dekat sama Allah, punten. Termasuk punten ya. Diselingkuhin misalkan, ternyata dia tidak sebaik yang kita duga. Nggak ada sejarahnya dalam Islam yang rugi malah yang dizolimi, enggak. Yang rugi dalam Islam tuh yang menzolimi. Terus gimana? Kita dakwahin, kita nasehatin, kita bersama dan yang lain-lain. Nggak rugi. Contoh, dakwah. Kapan masuk ke surganya? Maka kita meninggal ditanya, emang udah orang yang kamu mualafin, Denis? Enggak. Ya. Enggak berhasil mualafin satu orang pun, tapi dakwahnya lillahi ta'ala, jadi pahala. Daripada mualafin 1 juta orang tapi sombong, berkat saya kamu dapat hidayah. Rugi. Ya. Bangun masjid, bangun masjid yuk. Ada yang mau bangun masjid, nyumbang yuk, nyumbang. Sebelum masjidnya jadi, meninggal. Di hari akhir dikasih lihat buku amalan kita, dicek. Nih, ya pahala. Nanya ke Allah, ya Allah engkau pasti ingat waktu itu saya sedekah buat bangun masjid. Nah, saya di dia, tenang aja, Allah ngerti bahasa Sunda ya. Kenapa nggak ada di sini? Nggak mungkin Allahnya ngejawab, ya kan masjidnya can jadi pahalanya belum cair. Nggak gitu konsepnya. Sebelum duitnya keluar baru niat, ya Allah pengen udah jadi pahala. Pasangan belum baik kok, terus kita berusaha pengen baik. Ya kita meninggal nggak ditanya, pasangan kamu udah baik belum? Enggak. Dilihat. Nggak akan Allah sia-siain sabarnya, ngedampinginnya, bertahannya, tiap tetes air matanya, tiap tawa dan senyumnya. Kapan sih ruginya jadinya? Kalau belum Allah baru rugi. Ya, kalau udah Allah terus nggak ada rugi. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, subhanallah. Baik, waktu kita tinggal 5 menit lagi, 5 menit terakhir. Kesimpulan dari tema kita hari ini adalah suatu muhasabah untuk kita yang sudah menikah. Yang belum menikah menjadi suatu ilmu yang mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan, diamalkan ketika sudah ketemu jodohnya ya, teteh-teteh, insya Allah. Baik, kesimpulannya adalah ini suatu muhasabah renungan bagi kita yang sudah menikah. Benarkah selama ini kita hidup bersama? Atau kita selama ini cuma tinggal bersama, berbagi tempat tinggal saja? Karena ada orang yang hidup bersama, hatinya saling terpaut. Kalau dikatakan dia udah rangkumkan itu, orang yang hidup bersama itu 3M. Bukan 3 miliar, lebih besar nilainya daripada 3 miliar. M yang pertama adalah orang yang sudah hidup bersama itu menerima. Menerima kelebihan pasangan, menerima kekurangan pasangan, menerima ketidaksempurnaan pasangan. M yang pertama. M yang kedua adalah mengikhlaskan. Orang yang sudah hidup bersama, dia sudah ikhlaskan, beginilah pasangan saya, ladang amal soleh saya, penggugur dosa saya di hadapan Allah, jalan saya menuju syurganya Allah, ikhlas. Dan orang yang sudah ikhlas tidak menyebut-nyebut lagi, tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak membongkar-bongkar lagi luka-luka lama di masa lampau, tidak. Orang yang ikhlas itu kalau kata Kiai Lukman itu seperti orang yang sedang tertidur. Orang tidur tidak tahu apapun yang terjadi, betul? Jadi sebagai istri, sebagai suami, jadilah orang yang ikhlas. Orang yang sudah hidup bersama mengikhlaskan bagaimanapun kurang lebihnya pasangan kita. M yang ketiga adalah melakukan yang terbaik. Tadi ini makna Quran surat At-Tahrim ayat 6. Ku anfusakum.
Baru wa ahlikum. Dirimu dulu yang soleh, dirimu dulu yang menjadi yang terbaik, dirimu dulu yang beramal. Baru nanti Allah gerakkan hati pasanganmu, anak-anakmu, keluargamu untuk mengikuti kebaikan yang serupa. Ya, 3M ini menjadi tolak ukur kita hidup bersama atau cuman berbagi tempat tinggal bersama saja. 3M lebih tinggi nilainya daripada 3 miliar. Yang kalau teman-teman punya 3M ini, insya Allah rumah yang sempit serasa seperti lapangan bola. Ya, rumah yang panas serasa berada di bawah AC kalau punya 3M ini. Dan sebaliknya, rumah yang mewah, AC yang banyak, tapi nggak ada 3M ini, menerima, mengikhlaskan, melakukan yang terbaik, rumah serasa rumah serasa neraka. Ini udah pada ngantuk kayaknya ini, ya. Rumah serasa neraka. Kemudian setelah 3M ada lagi namanya 3B. Ini yang harus kita lakukan agar hubungan kita dengan suami itu serasa hubungan persahabatan. Dalilnya apa Teh Yunda? Silakan dilihat di televisi. Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dan Quran surat An-Nisa ayat 19-nya. Kita diminta oleh Allah untuk bergaul dengan pasangan kita dengan cara yang patut, dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana dalam pandangan Islam cara yang patut dan cara yang ma'ruf itu? Kesimpulannya, kita dengan pasangan itu menjalin hubungan persahabatan. Bukan hubungan kontrak kerja. Bukan hubungan antara bos dengan bawahan. Jadi nggak ada yang tinggi, nggak ada yang rendah. Nggak ada yang lebih jomplang ke atas, ada yang lebih jomplang ke bawah, pesuruh-suruh, tidak. Kita dengan pasangan adalah hubungan persahabatan. Persahabatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Kalau pasangan kita jelek, kita yang bantu agar dia menjadi kupu-kupu yang indah, bisa terbang, betul nggak? Bukan menjadikan dia jadi ulat, jadi kepompong lagi kan gitu. Ini kan ada pasangan, kekurangan pasangan diungkit-ungkit terus sehingga pasangan merasa tidak berharga dirinya. Ada nggak? Ada. Mas, kamu tuh ya bangun siang terus, kamu tuh ya benar-benar pengangguran, terus aja kalimat-kalimat negatif. Lah itu suami siapa? Suami kita kan? Bagaimana kalau diganti kalimat negatif itu menjadi kalimat yang positif terus, terlepas bagaimanapun dirinya. Maka yang pertama, B yang pertama adalah banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, dialah yang Allah pilihkan untuk menjadi pasanganku. Alhamdulillah, dialah yang Allah pilih untuk menggandeng tanganku ke syurga. Alhamdulillah dengan semua kekurangan ataupun kelebihannya. Ini akan membuat kita semakin banyak bersyukur, semakin Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur saja yang banyak. Suami kita belum kasih duit jajan, duit belanja yang banyak, syukur, alhamdulillah ya Rob. Dia masih mau kerja saja, saya sudah sangat bersyukur ya Rob. Dia sudah dia sudah memberikan apa yang menjadi hak saya, alhamdulillah ya Rob. Walaupun mungkin tidak cukup untuk keinginan kita, cuma cukup untuk kebutuhan kita, tetap ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah ala kulli hal. B yang kedua adalah bersabar. Banyak-banyak bersabar. Kapan sabar kita itu harus berhenti, Teh Yunda? Apakah sabar itu ada batasnya, Teh Yunda? Kesabaran saya sudah habis, Teh Yunda, kan gitu. Ya, ternyata kabar gembiranya sabar itu tanpa batas. Karena kalau sabar masih ada batasnya, itu bukan sabar. Orang yang sabar itu tidak ada batas. Orang yang sabar itu seperti layaknya hanya memberi, tak harap kembali. Begitulah orang yang sabar. Bagai sang surya menyinari dunia. Begitulah orang yang sabar. Mau terik, mau dirinya yang habis, dia hanya peduli apakah dia sudah menjadi jalan kebahagiaan orang lain, apakah dia sudah menjadi jalan manfaat bagi orang lain. Itulah orang yang sabar. Makanya ada orang yang sabar dicaci, dia malah bawain kue bolu, betul nggak? Dihina, dia malah ngasih pinjaman duit. Itulah orang yang sabar, hanya memberi, tak harap kembali. Kalau sudah menikah, ilmu sabar ini luar biasa. Ya, hanya memberi saja, memberi maaf, memberi toleransi, memberi kelapangan, memberi penerimaan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu B yang terakhir adalah bertawakal. Apa itu artinya tawakal, Teh Yunda? Segala cara telah kita lakukan untuk membahagiakan pasangan kita. Kalau pasangan kita juga tidak bahagia, maka tempat mana lagi yang harus kita pinta? Yaitu gelarlah sajadah kita, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sepertiga malam kita berdoa kepada Allah, ya Rob, saya sudah melakukan semua yang Engkau perintahkan. Saya sudah bersabar.
saya sudah bersyukur. Engkaulah yang membolak-balikan hati pasangan saya. Wahai Allah, aku akan terus melakukan kebaikan. Mudah-mudahan dengan itu, engkau juga menjadikan pasanganku mau melakukan kebaikan yang serupa, atau lebih baik dan lebih banyak. Buat teman-teman, sebagai penutup sebelum kita masuk sesi tanya jawab, yang sudah menikah, udah kepengen, kita sama-sama ketik di sini, coba buat surat cinta untuk suami kita. Diketik di HP boleh, ditulis di kertas boleh. Yang jomblo bagaimana Teh Yunda tahan? Ini buat yang menikah dulu, nanti yang jomblo ada. Bayangkan teman-teman, ingat, tulisan ini bisa menjadi sebuah doa yang terbang ke langit dan akan kembali kepada kita yang menulisnya. Ya, percaya atau tidak, karena apa yang kita ucapkan itu yang bakal kejadian. Sering mengucapkan kalimat yang baik akan menjadi afirmasi positif dan itu akan menjadi kenyataan. Sering berkata, ya Rob, aku pengen ke Baitullah. Ya Rob, aku pengen ke Baitullah. Atas izin Allah, mengulang-ulang kalimat yang baik adalah sebuah doa. Doa pasti akan kembali kepada pemiliknya. Sekarang, buat yang sudah menikah dulu, coba teman-teman ketik di HP dengan hati, tulisnya dengan hati. Tulis bagaimana perasaan teman-teman, ucapan syukur teman-teman. Kita ulang dari ucapan menerima, ya. Dari menerima, 3M yang pertama tadi menerima. Silahkan buat surat cinta tentang penerimaan kita dengan pasangan kita. Sayang, aku menerima kekuranganmu. Kamu tidak sempurna, aku pun tidak sempurna. Karena memang kita disatukan bukan untuk menyempurnakan, tapi kita disatukan untuk menjadi jalan, ladang amal solih. Maka kalau kamu punya kekurangan, tidak mengapa. Kalau kamu belum bisa romantis, aku terima dan itu tidak apa-apa. Ke surga bukan cuma butuh kamu yang romantis kok. Tulis, apapun curahan hati teman-teman nanti kasihkan sama pasangan kita. Ya, sudah? Ucapkan kalimat penerimaan. Begitupun dengan bapak-bapak ya. Ini bapak-bapak kadang susah mengungkapkan isi hati. Ya sudah ditulis saja bapak-bapak. Ya, dari senyumnya kayak, aduh, tulis apa saya Teh Yunda gitu. Senangnya langsung transfer. Nah, bapak-bapak senangnya langsung transfer, kelar urusan. Ya, nggak apa-apa, ungkapkan. Nanti saling tukaran surat. Ini romantis loh. Ya, kalau Rasulullah dengan Aisyah kejar-kejaran, main lari-larian. Nah, kita surat-suratan sama pasangan kita. Boleh langsung WA juga boleh. Ya, Teh Yunda nggak zaman surat-suratan. WA langsung nggak apa-apa. Baik, sudah. Tahap menerima sudah dibuat. Sayang, aku menerima kekuranganmu. Kamu nggak romantis itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah untuk aku. Yang penting kita bareng-bareng. Kita bersama-sama nuntut ilmu bareng. Aku maafin kamu. Ya. Yang kedua, mengikhlaskan. Buat surat cinta untuk suami kita tentang mengikhlaskan. Mengikhlaskan hubungan kita, mengikhlaskan harapan kita, mengikhlaskan semua keinginan kita. Sayang, aku ikhlas. Kalau ada satu harapan, ekspektasi aku ke kamu yang mungkin belum bisa kamu penuhi, aku ikhlas dan aku nggak apa-apa. Karena tujuan kita menikah bukan punya keturunan sayang. Tujuan kita menikah bukan cuma untuk jadi kaya sayang, enggak. Tujuan kita menikah adalah untuk saling berkasih sayang. Kamu sayang sama aku, kita bareng-bareng berdua, itu udah lebih dari cukup untuk aku. Yo, coba, bisa nggak? Tulis buat pasangan kita. Wah, itu Masya Allah nanti rumbayan, saling berpelukan. Ya, tulis, WA pasangan kita sudah mengikhlaskan. Dan yang ketiga, berjanjilah untuk melakukan yang terbaik. Sayang, aku nggak romantis, tapi mulai hari ini, kita akan makan gratis itu enggak ya? Sayang, mulai hari ini, aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan bangun pagi dan masak-masak sarapan untuk kamu. Aku akan dandan sayang, agar kamu semakin mencintai aku. Karena kehidupan pernikahan, kebahagiaan yang menciptakan kita, bukan orang lain. Orang lain cuma singgah saja. Ini soal kita berdua sayang. Aku akan melakukan yang terbaik selama aku hidup bersama kamu. Karena nanti kalau sudah tidak ada bersamamu, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal soleh menjadi istrimu. Maka selama menjadi istrimu, aku akan bangun pagi, aku akan masak sarapan, aku akan kurangi marah-marahku, aku akan kurangi ngambek-ngambekku. Demi Allah sayang, bersamamu saja, itu sudah menjadi momen yang paling indah dalam hidupku. Cie, Teh Yunda romantis amat Teh Yunda. Enggak, padahal kalau disuruh nulis juga kagak bisa ya. Sudah, 3M, tulis, nanti kasih ya sama pasangan kita. Tag ya, nanti Teh Yunda adegan pas ngasih surat ya. Dan 3B, B yang pertama masuk paragraf ke berapa? Keempat. Paragraf keempat isinya bersyukur. Alhamdulillah aku dianugerahkan pasangan seperti kamu yang selalu menerima saat aku PMS, saat aku lagi datang bulan dan marah-marah. Kamu beliin aku es krim dan itu menjadi momen yang gak bisa aku lupain sayang. Bersyukur, isinya syukur.
Isinya semua kebaikan pasangan, tulis dan syukuri, ucapkan alhamdulillah. Ya, silakan. Alhamdulillah. Coba saya kasih contoh, jangan lihat terus. Coba nih, ya gimana? Teofil udah semangat nomor kamu. Isinya syukur Iya, ya. Masya Allah, bersyukur. Alhamdulillah, terima kasih dari Medan, Pematang Siantar, jauh-jauh, dampingin bocah Cina tidak dikenal ini dengan visinya. Jauh dari keluarga, di sini harus bertemu dengan keluarga yang baru. Datang ke sini nggak kenal siapa-siapa kecuali suaminya, nggak ada temennya, nggak ada siapa-siapa. Terus kalau kokoknya mah di sini ada apa-apa, ada keluarganya deket. Yaudah jauh kemana-mana, merelakan itu semua demi ikut dampingin, ikut jualan kaos kaki di temperan, ikut panas-panasan, kehujanan, sama-sama kecipratan, mobil ngebut, kita lagi di pinggir jalan. Indah, alhamdulillah. Aduh, Terlalu sedih ya. banyak ikan, Masya Allah. Makasih ya sayangnya. Masya Allah. Tulus banget ya ngucapinnya sampai rumbai ini. Ya, ucapkan kalimat kesyukuran kita. Kebaikan pasangan tuh banyak banget. Cuman kadang-kadang tertutupi dengan kekesalan kita, betul ya? Banyak banget sebenarnya kelebihan pasangan kita yang jarang kita ucapkan, jarang kita sampaikan kepada pasangan kita. Dan malam ini coba sampaikan, ketik, kirim ke pasangan kita. Atau yang tulis surat, nanti kasih sama pasangan.